Ya, assalamualaikum, Bang Wahab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah mau piohu, bahasa Gorontalo mau piohu. Dan kebetulan hari ini adalah tanggal 23, Hari Patriotik. Gagai. Hari Patriotik. Ya. Gorontalo, sebagaimana orang tahu bahwa Hari Patriotik itu adalah hari kemerdekaan rakyat Gorontalo. Ya. Karena Gorontalo diproklamirkan pada tanggal 23 Januari 1942. Jadi 3 tahun lebih tua, lebih dulu dari Indonesia. Ya. Proklamasi Indonesia. Tapi orangnya nambah cerita soal itu. Ya. Orang buat cerita pagi ini soal Fajar Satboy. Oh, kembali lagi ya. Iya, karena ini perlu dukungan. Ya, perlu dukungan. Ada dengar-dengar salah satu anggota DPR RI Ya. asal Gorontalo. Ya. El Nino Mohi. El Nino Mohi. Ada apa dengan Fajar? Ini. Mungkin Abang Wahab ada lihat di mana? Di platform. Iya, platformnya El Nino di Facebooknya bahwa dia memposting dia akan podcast bersama Fajar Setboy. Itu di platform FB-nya El Nino. Fanpage. Apa sebenarnya maknanya ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini, hari yang sangat cerah, di mana kita lagi-lagi memperingati hari heroik, patriotik orang Gorontalo, ya. Yaitu 23 Januari 1942 yang pada pagi ini telah diadakan upacara di Bone Bolango. Siap. Ya, jadi berarti kita sudah berapa tahun merdeka? 80 sekian lah. Ya, 80 sekian. Lebih tua 3 tahun. Ya, lebih tua 3 tahun daripada Republik Indonesia. Oke. Kemudian saya kaitkan dengan Fajar Setboy. Ini Fajar Setboy ini memang akhir-akhir ini cukup menggoncangkan dunia nasional ya. Goncangan dunia sosial. Ya, Facebook, Instagram, sampai TikTok ya. Dan kemarin saya sudah ulas apa impact bagi Gorontalo untuk nasional terhadap Fajar Setboy. Dan itu terbukti. Hari ini mungkin ketua DPR RI ini, anggota DPR RI ini, Bapak El Nino Mohi ini melihat channel Aba Warkop mungkin ya. Ada peluang mungkin. Ya, dia melihat channel Aba Warkop sehingga dia melihat dan iya betul juga. Bang Wahab, setahu kita waktu kita diskusi waktu itu yang kita harapkan kan Rocky Gerung. Tokoh politik nasional. Tapi sampai pengamat ya. Pengamat. Tapi yang ternyata diambil oleh El Nino. Ini menurut Wahab memanfaatkan momentum atau memang ada kepedulian? Dua-dua. Ya, karena begini, dalam istilah politik itu saling menguntungkan. Ya, oke. Ketika El Nino mengambil populernya Fajar, Fajar juga bisa menyampaikan apa masukan dan inspirasi dari dia. Ya. Antara dua belah pihak ini bisa ada kontribusi sama-sama. Artinya saling menguntungkan. Ketika Fajar menyampaikan bahwa keinginannya sebagai orang Gorontalo kepada wakil rakyat El Nino, dan El Nino juga pun bisa beriklan gratis melalui hashtag Fajar Setboy. Jangan-jangan cara penyampaian Fajar itu dengan pantun yang selama ini yang dia sampaikan dengan kata-kata, kira-kira begitu. Ya, biasa seperti itu. Tapi kan Fajar ini juga kan termasuk rakyat Gorontalo dan harus kita perhatikan. Nah begini, sekarang kan El Nino sudah ambil bagian, dan itu yang kita harapkan ada tokoh-tokoh Gorontalo memanfaatkan momen itu. Yang kita tunggu lagi begini, bagaimana lah pejabat-pejabat yang ada di Gorontalo dan politik-politik lokal yang ada di Gorontalo. Maksudnya sekarang ini Fajar lagi di mana? Di Jakarta. Ya. Ada kerinduan suruh datang dulu kemari, kontorang sama-sama dengan Fajar
tapi dimotori oleh apakah itu gubernur, apakah itu bupati. Oh, itu tidak segampang. Atau toko-toko. Itu tidak segampang, Pak. Sudah semahal itu Fajar. Maksudnya begini, dia ini kan sudah tanda tangani kontrak. Ya, itulah dia sudah tanda tangani kontrak dengan Denny Cagur. Iya, di manajemen. Jadi kita membaur aja di situ. Oh, begitu? Artinya kita datangi dia, bukan dia yang datang kita. Tidak, artinya orang Gorontalo rindu kan sama dia. Ya. Bagaimana lah Fajar ini datang dulu ke Gorontalo? Oh, tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya. Iya, karena saya melihat ini bukan bahasa kesombongan tidak, tapi dia sudah di bagian sudah tanda tangani kontrak dan pasti harus minta izin pada Denny Cagur. Oh ya pasti ya kan. Makanya bagaimana caranya? Itu kan kayak El Nino Mohi. Pak El Nino Mohi itu kan dia melihat momen, kemudian dia ikut dalam sistem. Artinya sistem yang sudah jadi, dia ikut nimbrung di situ, dia masuk. Kan yang terlihat di gambar itu kan, yang podcast itu antara Denny, El Nino, dan Fajar. Ya. Artinya dua orang Gorontalo yang lagi viral. Satu toko entertainment nasional seperti Fajar dia sudah masuk di situ. Kemudian DPR RI perwakilan Gorontalo. Ya. Ini artinya apa ya? Mengambil momen, Pak El Nino mengambil momen sekaligus mungkin dia ingin mendengar pendapat-pendapat atau saran dari Fajar berkenaan dengan kondisinya sebagai anak Gorontalo gitu. Oh itu. Iya maksudnya Abah Warkop, mengapa tidak toko-toko besar Gorontalo yang punya kelebihan lah untuk bagaimana lobby Fajar bisa datang ke Gorontalo karena itu kerinduan terutama bagi generasi milenial yang sangat merindukan Fajar ini. Oke. Kita tinggalkan soal itu. Tapi bagaimana Anda melihat sebagai anak muda yang mumpuni sebagai cendekiawan muda yang mumpuni melihat fenomena ini, apakah ini bukan fenomena budaya? Ini fenomena budaya. Kenapa saya katakan fenomena budaya? Karena satu ya, budaya hari ini anak-anak muda itu jarang nonton televisi kebandingkan main gadget. Sudah jadi budaya ini. Ini fenomena budaya loh. Sekarang orang beli televisi dengan orang beli HP, orang bili HP lebih tinggi daripada orang nonton televisi beli televisi. Nah, budaya baru dengan adanya gadget ini, pemuda-pemuda itu lebih aktif, lebih sangat aktif, bangun pagi langsung pegang HP. So mau tidur masih pegang HP. Iya kan? Ini budaya yang baru, fenomena budaya. Kemudian ini karena Fajar itu orangnya pede, percaya diri. Kalau biasa kan dia katakan SD, sadar diri. Sekarang saya pede, percaya diri. Karena dia orang pede, maka dia mendapat sebuah momentum dan dia memperlihatkan kualitas daripada dirinya, bahwa dia ini memperkenalkan dirinya di media sosial dan itu viral. Nah, budaya ini akan menjadi besar nanti. Saya akan lihat 5 tahun ke depan bahkan akan mendekati pemilu, hari-hari pemilu akan datang. Platform-platform media sosial baik itu Facebook, Instagram dan TikTok ini akan menjadi serangan udara. Jadi begini, karena begini, Abah Warkop, mohon maaf, kita ada istilahnya bonus demografi. Bonus demografi itu artinya lebih banyak anak mudanya daripada orang tua. Nah, dengan adanya bonus demografi ini, media-media online ini cukup berpengaruh, baik di kalangan tua sampai kalangan muda. Artinya Bang Wahab mau katakan begini, nanti kita akan lihat bahwa ke depan, apalagi ini kan tahun-tahun politik. Tahun ini atau tahun depan sebelum pelaksanaan, Fajar itu akan wirawiri di media sosial bersama tokoh-tokotokoh politik. Bahkan kampanye mungkin. Kampanye sebuah partai. Karena saya melihat ya, kampanye partai ini. Tapi kalau menurut pendapat Bang Rahmat, apa iya Fajar harus seperti itu?
Kalau saya sebagai pribadi lebih bagus jangan. Nggak juga, artinya begini. Kecuali dia sebagai pekerja entertainment, menerima semua orderan. Ya, karena dia memang sudah tanda tangani kontrak untuk siap jadi manajemen Denny Cagur. Ya mungkin kalau mau undang dia harus melalui Denny dong. Denny Cagur. Kemarin Denny kasih oto. Oh ya? Bukan oto lah, mobil. Foto bagus. Iya kemarin saya lihat. Oke. Jadi kalau konsekuensi sekarang karena dia sudah menandatangani kontrak dengan Denny Cagur, konsekuensi Fajar kalau mau diundang lewat manajemen. Harus dong. Itu etika bisnisnya. Etika bisnis. Nah, makanya suatu saat nanti ini Fajar, kalau ketika dia akan diundang nanti akan melewati manajemen dan kalau seandainya kalau sudah masuk wilayah kampanye, pasti mereka akan gunakan Fajar untuk mendompleng popularitas. Iya kan? Oke, Bang Wahab, sebelum kita akhiri diskusi kita di apa ini, teras warung kopi atau apa ini? Warung kopi. Warung kopi ya. Apa warkop ini? Apa warkop. Jadi harus di warung kopi. Bagaimana kalau kita harapkan gubernur kita undang? Nggak, begini. Saya tidak mau bahasakan bahwa ini undangan, tapi saya lebih memberi saran sebagai warga masyarakat Gorontalo kan. Apa salahnya seorang pemimpin diberikan saran oleh masyarakat? Saya kan masyarakat. Ya, silakan. Saya kan orang yang peduli terhadap Gorontalo. Saya sarankan kepada gubernur kita, PJ Gubernur Hamka Hendra Nur, untuk coba podcast bersama Fajar. Tawari sama gubernur untuk podcast. Ya. Artinya podcast. Tapi persoalannya, pertanyaannya gubernur masih ada waktu, so itu. Artinya Fajar, artinya ini mencari momen sama-sama ya. Iya, tapi kan pertanyaannya gubernur masih ada waktu. Ya, kalau untuk rakyat Gorontalo, kenapa tidak? Oh, insya Allah. Iya kan? Apa warkop doakan? Ya, artinya ini untuk Gorontalo ke depan, bukan untuk apa-apa ini. Tujuannya apa? Niatnya apa? Prosesnya apa? Membahagiakan rakyat, menyenangkan rakyat dalam suasana yang begini ini. Baru mengambil momen untuk mengangkat Gorontalo di nasional, begitu. Nah, jadi itu harapan Bang Wahab ya? Ya, harapan saya. Kapan kira-kira harapan ini yang diharapkan? Harapan ini pakai lagi Fajar istilah ini. Harapan ini yang diharapkan kepada harapan membuat Pak Gub. Kira-kira boleh tangkap tuh bahasa itu. Artinya tergantung Pak Gubnya ya. Sebagai orang nomor 1 di Gorontalo, di provinsi Gorontalo, apakah beliau melek media atau tidak? Itu kan melihat ini dia. Iya kan? Saya rasa PJ Gubernur ini orang yang pintar, cerdas. Mungkin dia sudah melihat, cuman mungkin dia akan mencari waktu. Begitu ya. Oke, Bang Wahab. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Salam dari Gorontalo untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.